sampai saat ini tuh apa sih yang udah dicapai sama Topikness? Yang dicapai? Iya. Maksudnya apa nih? Yang dicapai? Ya apapun lah, dari segi materi, dari segi pengalaman, dari segi apapun lah. Untuk segi dari kebutuhan pribadi saya dan istri, mungkin semua kebutuhan sudah terpenuhi ya. Contohnya saya pribadi punya kendaraan sendiri, terus pernah istri bercita-cita mau punya kendaraan sendiri, ya alhamdulillah sekarang sudah punya masing-masing. Saya punya kendaraan, istri saya punya kendaraan. Nah, terus saya pernah bermimpi juga ingin punya sesuatu yang lain lagi, bertambah kendaraan yang lain. Ya alhamdulillah sudah lagi. Yang awalnya roda 2, istri saya roda 2, sekarang bertambah jadi roda 4. Roda 4 juga. Tapi saya nggak mau sebutin ya. Takut nanti ada yang iri. Roda 4 udah punya. Yang awalnya 1 konter pulsa saja, sekarang sudah bertambah jadi 2, khusus pokok aksesoris juga. Alhamdulillah bertambah. Ya alhamdulillah. Yang penting kita jangan lupa untuk teman-teman semua juga ya, rezeki kita bukan untuk kita sendiri. Rezeki kita mungkin harus selalu ingat dan selalu ada sebagian rezeki kita buat orang lain juga. Dan jangan lupa beribadah itu ya wajib pastinya. Buat teman-teman juga jangan ditinggalkan. Masalah kebutuhan materi sehari-hari alhamdulillah ya Mas Imam. Ya, alhamdulillah sudah tercukup semua. Mau beli apapun sudah bisa lah, intinya gitu Kalau lah ya. boleh dikata ya seperti itu. Tapi saya itu sebenarnya nggak mau untuk pamer ke semua. Saya tuh sebenarnya awalnya tuh ya awal sifat saya malu sebentar. Terus terang aja malu, nggak mau dibeber-beberkan. Berhubung Mas Imam nanya terus, sedikit-sedikit saya ungkap, saya buka, saya cerita pribadi saya. Terus pernah nggak sih ngalamin sesuatu yang merasa paling di posisi yang paling rendah gitu, kayak benar-benar kosong banget gitu? Pernah nggak sih ngalamin seperti itu? Nah itu adalah sesuatu permasalahan yang sering terjadi. Mungkin semua teman-teman yang lain juga pernah ngalamin, sering terjadi dalam kehidupan ya. Kalau memang di saat kita lagi susah atau kita lagi kosong, itu emang paling sulit untuk mencari solusi. Nah, intinya kita harus selalu ingat kepada yang di atas, harus selalu pasrah dan sambil berdoa, beribadah. Jangan sampai lupa buat teman-teman semua. Dulu saya juga seperti itu, pernah dan sering terjadi. Yang namanya orang lagi nol, kita keadaan lagi nggak punya, atau kita lagi keadaan memang benar-benar susah, itu benar-benar sakit dan betul-betul pasti dihina. Terkenang lah ya. Ya sampai kapanpun selalu Ingat ya, nggak bakalan lupa, selalu ingat itu. Separah apa sih waktu di dalam fase tersebut tuh seperti apa? Separah apa sih? Aduh, untuk masalah separahnya Ya kan ada sampai yang tidak makan berhari-hari, kan ada yang benar-benar emang pengalaman pahit utang itu sana ya. sini gitu kan, sampai berpuluh-puluh juta apalagi gimana gitu lah. Hidup saya memang dulu banyak selalu kerja di perusahaan, juga dapat hasil, dapat gaji untuk bayar hutang, dan kehidupan saya itu nggak luput
penghasilan saya buat bayar hutang awalnya. awalnya, sedikit demi sedikit, dan akhirnya ya ini jadi seolah-olah kayak mengulas Masalah masa lalu saya nih. Perlu diceritain apa enggak ini? Aduh, saya bingung. nggak apa-apa lah, buat apa ya? Jadi buat apa sih, mengingatkan sama orang-orang yang Iya, aduh. ngomongnya enak aja gitu. Oh, kita tuh juga pernah ngerasain hal yang seperti itu, guys. Oke, buat teman-teman semua, Netizennya Ya, gitu, buat- Mas. jadi sedikit saya cerita. Mohon maaf nih. Buat yang sekarang, buat yang masa lalu juga saya mohon maaf. Ya, sedikitnya saya cerita di dalam konten ini, di konten Mas Imam. Jujur, saya sekarang berkeluarga untuk yang kedua kali, dan yang kedua kali saya merasa nyaman sampai sekarang, sampai saat ini. Nah, pengalaman pahit saya itu dari yang pertama, itu dari saya pernah nikah pertama dan nikah kedua, berarti istri yang pertama, mantan istri ya, mantan istri. Nah, itu benar-benar pahit dan pahit. Mungkin kehidupan saya waktu itu selalu serba kekurangan, apapun yang diinginkan saya nggak punya duit, terus hutang di sana di sini, sampai ya mungkin saya berpisah itu karena kehendak sendiri dia, karena keinginan dia sendiri, bukan saya ya, tapi dia. Sampai akhirnya saya tetap mencoba bertahan, ternyata dia nggak mau bertahan. Istilahnya saya lepas, saya bercerai, dia sendiri yang segala sesuatunya sampai bisa lepas gitu kan. Gak perlu saya real cerita. Setelah itu saya hidup sendiri, tetap segala kebutuhan A, B, C, utang yang masa lalu itu saya tutup semua sedikit-sedikit sampai akhirnya lunas total, dan saya hidup sendiri, ya kan. Dia milik berpisah dari saya, oke, nggak apa-apa. Keluarga saya ngasih support, ngasih semangat untuk saya hidup dengan kehidupan yang baru, dengan sendirinya saya, dengan membangkitkan saya, untuk saya tetap terus berjuang, bertahan hidup, happy, nggak usah nangis lah, inilah itulah. Saya tuh orangnya cengeng ya, dulu saya cengeng, terus terang, dulu saya cengeng banget. Kalau ada apa-apa pasti nangis, ya, nangis juga tapi ngumpet gitu. Setelah saya sendiri, setelah semua lunas, stop. Mulai dari situ saya berprinsip, saya punya komitmen, hidup saya inilah adanya, keuangan saya inilah adanya. Saya nggak mau punya hutang di sana, hutang di sini, berapapun jumlahnya, atau ikut arisan di sana, arisan di sini. Total saya nggak mau. Dengan berjalan waktu sedikit demi sedikit merakit ya, lama-lama jadi bukit. Ya alhamdulillah, itulah kegigihan saya. Sampai akhirnya saya ketemu dengan yang kedua. Saya punya uang sedikit itu Mas Imam. Tapi mungkin sudah ditakdirkan, mungkin sudah jodoh. Istri saya ini bukan istri ya, pacar awalnya. Waktu itu Saya pacaran nggak lama, kurang lebih 1 minggu. 1 minggu banget. Kenal 1 minggu terus pacaran. Saya coba, saya lamar. Langsung lama. Mungkin sudah kuasa ilahi, Allah sudah berkehendak lain, ini jodoh saya. Akhirnya saya bersatu. Dengan bersatunya saya dengan istri saya yang sekarang, susah seneng berjalan terus, maju terus, Bangkit lah ya. bangkit. Banyak godaan,
nawarin duit, Hmm. nawarin utang duit, nawarin ini, nawarin itu. Saya nggak mau, Tolak semua. tolak. Terus merakit, meningkat. Alhamdulillah dengan sabar ya sampai saat ini alhamdulillah banyak orang berkata lain, Ya. banyak orang yang bilang Mas Taufik kok sekarang beda, Mas Taufik kok sekarang seperti ini ya, Lebih gitu. baik. Ya lebih baik, alhamdulillah.